Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Halo teman-teman, di sini saya akan membuat video presentasi dengan materi konsep dasar sistem. Namun sebelum itu izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Vanessa Natalia Latmanwei dengan NIM 2019-28130. Saya mahasiswa Universitas Patimura, jurusan Ekonomi dengan program studi manajemen. Video presentasi ini saya akan buat untuk memenuhi tugas sistem informasi manajemen yang diberikan oleh Bapak dosen saya, yaitu Bapak Ferdi Leuhuri, Eskom MM. Nah teman-teman, pada saat ini saya akan menjelaskan lebih detail apa itu konsep dasar sistem. Namun sebelum itu saya akan memulainya dengan mengartikan apa itu definisi sistem. Terdapat dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sistem, yaitu menekankan pada prosedurnya dan menekankan pada komponen atau elemennya. Nah, pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai berikut ini. Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Nah, kalau pendekatan sistem yang melebihi menekankan pada elemen atau komponennya mendefinisikan sistem sebagai berikut ini. Sistem adalah kumpulan-kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Atau sistem adalah sekumpulan elemen atau subsistem yang saling terkait atau terpadu dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan. Nah teman-teman, kedua kelompok definisi tersebut adalah benar dan tidak bertentangan. Yang berbeda adalah cara pendekatannya. Pendekatan sistem yang merupakan kumpulan elemen-elemen atau komponen-komponen atau subsistem-subsistem merupakan definisi yang lebih luas. Definisi ini lebih banyak diterima karena kenyataannya suatu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem atau sistem bagian. Sebagai misalnya, sistem akuntansi dapat terdiri dari beberapa subsistem-subsistem, yaitu subsistem akuntansi penjualan, subsistem akuntansi pembelian, subsistem akuntansi pengajian, dan subsistem akuntansi biaya dan lain sebagainya. Apa itu subsistem? Nah teman-teman, di saat ini saya juga akan menjelaskan sedikit nih tentang apa itu subsistem. Subsistem sebenarnya hanyalah sistem di dalam suatu sistem. Ini berarti bahwa sistem berada pada lebih dari satu tingkat. Misalnya, mobil adalah suatu sistem yang terdiri dari sistem-sistem bawahan seperti sistem mesin, sistem badan mobil, dan sistem rangka. Masing-masing sistem ini terdiri dari sistem tingkat yang lebih rendah lagi nih teman-teman. Misalnya, sistem mesin adalah kombinasi dari sistem karburator, sistem generator, sistem bahan bakar, dan seterusnya. Nah, secara umum dapat diilustrasikan pada bagian berikut ini. Selanjutnya yaitu klasifikasi sistem. Klasifikasi sistem ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berisi gagasan atau konsep, sedangkan sistem fisik adalah sistem yang secara fisik dapat dilihat. Yang kedua, sistem alamiah dan sistem buatan. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi secara alamiah tanpa campur tangan manusia dan merupakan proses yang alamiah. Sedangkan sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia. Dan yang terakhir, sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang dapat berhubungan dengan lingkungan dan dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Selanjutnya ada karakteristik sistem teman-teman. Karakteristik sistem dapat digambarkan sebagai berikut ini. Karakteristik sistem terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerjasama membentuk suatu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap sistem, tidak peduli betapapun kecilnya, selalu mengandung komponen-komponen atau subsistem-subsistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Jadi dapat dibayangkan, jika dalam suatu sistem ada subsistem yang tidak berjalan atau berfungsi sebagaimana mestinya, tentunya sistem tersebut tidak akan berjalan mulus, atau mungkin juga sistem tersebut rusak sehingga dapat sendirinya tujuan sistem tersebut tidak tercapai. Kedua, batas sistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup atau skup dari sistem tersebut. Ketiga, lingkungan luar sistem. Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem.
Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan. Kalau tidak, maka akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem. Yang keempat, penghubung atau interface system. Penghubung sistem merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini, memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke yang lainnya. Keluaran atau output dari satu subsistem akan menjadi masukan atau input untuk subsistem lainnya dengan melalui penghubung. Dengan penghubung, satu subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem yang lainnya untuk membentuk satu kesatuan. Yang kelima, masukan atau input sistem. Masukan sistem adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan dan masukan sinyal. Masukan perawatan adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi, sedangkan masukan sinyal adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran. Sebagai contoh di dalam sistem komputer, program adalah masukan perawatan yang digunakan untuk mengoperasikan komputernya, dan data adalah masukan sinyal untuk diolah menjadi informasi. Yang keenam, pengolah atau proses sistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan baku dan bahan-bahan yang lain menjadi keluaran berupa barang jadi. 7. Keluaran atau output sistem. Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain atau kepada supersistem. Misalnya untuk sistem komputer, panas yang dihasilkan adalah keluaran yang tidak berguna dan merupakan hasil sisa pembuangan, sedangkan informasi adalah keluaran yang dibutuhkan. Yang terakhir, sasaran atau objektif atau tujuan atau goal. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. Perbedaan suatu sasaran objektif dan suatu tujuan atau goal adalah goal biasanya dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih luas dan sasaran dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Bila merupakan suatu sistem utama, seperti misalnya sistem bisnis perusahaan, maka istilah goal lebih tepat diterapkan. Untuk sistem akuntansi atau sistem-sistem lainnya yang merupakan bagian atau subsistem dari sistem bisnis, maka istilah objektif yang lebih tepat. Jadi tergantung dari ruang lingkup mana memandang sistem tersebut. Seringkali tujuan goal dan sasaran objektif digunakan bergantian dan tidak dibedakan. Nah, berikut ini adalah diagram atau elemen komponen sistem. Teman-teman, itulah hasil materi yang saya buat dalam bentuk video presentasi. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.